بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 7 dengan subtema yang kedua, yaitu hewan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Adapun materinya yaitu pertama, mengenal aturan tentang hewan. Yang kedua, menulis peraturan. Dan yang ketiga yaitu menghitung dan membandingkan banyak benda. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, kalian pun juga harus patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang ya. Sekarang coba perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba kalian sebutkan ya. Berikut ini Bu Guru akan beri contoh ya, ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar dan teks tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, kalian coba temukan ya ungkapan pemberitahuan yang lainnya. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, berikut ini adalah sebuah papan pemberitahuan yang ada di kebun binatang. Papan pemberitahuan ini mengatakan bahwa pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, nah, kalian tuliskan ya di sini. Jika kita melihat tulisan tersebut, maka yang akan kita lakukan adalah kita tidak akan memberikan makanan pada hewan tersebut karena pengunjung tidak diperkenankan untuk memberi makan pada hewan. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, anak-anak, jika ada petugas kebun binatang yang melarangmu untuk mendekati kandang hewan, maka yang harus kita katakan adalah, "Baik, Pak," dan kemudian kalian harus menurutinya ya, karena mendekati kandang hewan itu berbahaya. Sekarang coba perhatikan teks percakapan berikut ini ya. Perankan sesuai teks bersama dengan teman-temanmu. Di sini ada Udin dan Siti. Udin bertanya kepada Siti, "Hai Siti, kamu sedang apa?" Siti pun menjawab, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku."
"Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" tanya Udin lagi. "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci," kata petugas kebun binatang. "Tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan," ujar Siti. "Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" tanya Udin lagi kepada Siti. "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin," kata Siti kepada Udin. Kemudian Udin berkata, "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." "Sama-sama Udin," jawab Siti. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan kembali ya teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan oleh Siti. Nah, kalian bisa tuliskan aturan merawat kelinci. Dari teks percakapan tadi, aturan merawat kelinci itu diantaranya adalah tidak boleh memberi makan sembarangan. Kemudian, harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar kelinci tetap sehat. Selain itu, kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Nah, itulah beberapa aturan merawat kelinci ya. Kalian tuliskan di dalam buku latihan kalian. Anak-anak, petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan juga lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan yang ada di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan-hewan tersebut. Anak-anak, coba kalian cermati gambar berikut ini dengan seksama ya. Di sini ada kandang beruang, kandang harimau, dan juga kandang burung. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau ya, tetapi lebih sedikit dari burung. Nah, anak-anak, urutan hewan dari yang paling banyak itu adalah pertama burung, kemudian beruang, dan yang terakhir adalah harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, berikut ini ada gambar ulat, kupu-kupu, dan juga ikan. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Nah, anak-anak, hewan yang paling banyak adalah hewan apa? Nah, di sini sudah ada ulat, kupu-kupu, dan juga ikan, beserta dengan jumlahnya. Nah, jika dilihat, hewan yang paling banyak itu adalah ikan ya, karena ikan itu jumlahnya 45. Hewan yang paling sedikit itu adalah kupu-kupu. Nah, kemudian di sini kalian bandingkan, ikan lebih banyak daripada ulat. Kemudian, kupu-kupu lebih sedikit daripada ulat. Kemudian kalian urutkan ya, urutan hewan dari yang paling banyak itu adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu menghitung dan membandingkan banyak benda di halaman 64 dan 65. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.